Di sini saya akan menjelaskan KPI dari kelompok kami yang kami analisis sebelumnya. Terdapat 2 KPI, yaitu yang pertama sales dan yang kedua ada profit. Untuk alasan kenapa kami menggunakan KPI sales, karena kita dari kelompok kami ingin membuktikan bahwa sales ini mempengaruhi adanya untung rugi dari perusahaan coffee chain tersebut, dan apakah sales ini juga mempengaruhi ketercapaian dari untung rugi tersebut. Jadi langsung saja saya jelaskan. Di sini setelah kita menganalisis di coffee chains, kita menggunakan market, date, dan sales dari dimensi fact table dan juga dimensi lokasi. Kita bisa lihat di sini penjualan yang paling rendah itu ada di wilayah South. Di wilayah South di tahun 2010 di South cuma rata-rata penjualannya cuma 151,33, sedangkan di tahun 2011 di wilayah South juga tetap rendah, yaitu 157,98. Lalu kalau kita ambil state, di sini kita bisa lihat yang paling rendah di South yaitu ada di New Mexico. Di New Mexico ini penjualan rata-rata tiap tahunnya paling rendah. Lalu apabila kita sandingkan dengan produk, di sini produk dari tahun ke tahun yang paling rendah penjualannya yaitu green tea, yang pada 2010 yaitu 111,6 rata-rata penjualannya, dan juga di tahun 2011 yaitu 116,6, cuma meningkat 5. Sedangkan penjualan yang paling laris yaitu regular espresso yang ada di angka 326, dan di 2011 juga meningkat menjadi 341,1. Lalu apabila kita ingin tahu kenapa sih, apakah memang ada faktor minat dari yang dipengaruhi oleh wilayah tersebut atau bagaimana, kita bisa lihat langsung ke marketingnya. Di sini memang penjualan di South itu marketingnya memang rendah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pengaruh sales itu juga dipengaruhi oleh penjualan atau marketingnya ini juga. Jadi memang karena faktor marketing ini juga sehingga penjualan di South juga semakin rendah. Lalu kita lihat di rata-rata sales per tahun dari market dan produknya. Kita bisa lihat di South ini penjualan paling rendah yaitu chamomile dan juga decal ice cream. Tetapi tidak sama dengan penjualan di market lainnya, di mana mereka juga menjual banyak produk di sini. Kita bisa lihat saja langsung di sini. Nah, kita bisa lihat jenis-jenis yang dijual di wilayah South itu memang lebih sedikit daripada di wilayah yang lain. Kita bisa lihat bahwa banyak penjualan yang tidak ada di South sehingga lebih banyak merugi di sini. Lalu yang kedua yaitu profit, yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yaitu Nuril. Sekian dari saya. Data yang pertama ini menggunakan rata-rata profit, average profit per tahun dengan sudut pandang market. Bisa dilihat di data berikut bahwa average profit tiap tahun selalu meningkat, dengan average profit yang paling rendah berada di market bagian South. Selanjutnya menggunakan sudut pandang produk. Dari data berikut dilihat produk yang memiliki perbedaan paling mencolok yaitu green tea dengan profit yang minus atau rugi.
dan setiap tahunnya pun juga meningkat minusnya, jadi tambah rugi. Selanjutnya menggabungkan sudut pandang market dan produk. Berikut datanya. Nah, ini kan menggunakan average profit. Jadi selanjutnya saya mencoba menggunakan sum profit atau jumlah profit dan mengurutkan data-data dari yang memiliki nilai tertinggi sampai ke rendah. Saya mendapatkan data yang produk yang paling profitable yaitu produk Darjeeling ini, yang termasuk produk type T. Ini datanya memiliki profit paling tinggi adalah produk Darjeeling yang dijual di small market bagian west di state Nevada, memiliki profit yang paling tinggi. Dan juga Oregon, Washington ini juga normal. Tetapi di Utah, Darjeeling ini kurang menguntungkan, jadi banyak ruginya. Lalu untuk produk yang kurang profitable, jadi di rank paling bawah, jumlahnya minusnya paling banyak, yaitu green tea yang dijual di small market West Nevada, sama dengan ini tadi. Tetapi produk green tea ini ruginya sangat banyak, jadi rugi yang paling banyak dari semua produk coffee chain, dan setiap tahunnya pun selalu bertambah ruginya. Begitu juga di Utah ini, tapi paling parah berada di Nevada. Dan saya juga menemukan bahwa regular espresso yang dijual di New Hampshire juga tidak pernah mendapatkan profit, semuanya minus. Kemudian untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Kevin. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari e-commerce index sales. Jadi kesimpulannya di sini penjualan paling tinggi diduduki oleh market di bagian barat atau west. Jadi dimungkinkan karena banyak peminat dan merata. Untuk produknya yang terbanyak itu ada di produk Kolombian di bagian timur. Nah, jadi kesimpulannya, langkah yang bisa kita ambil di sini adalah kita akan memperbanyak dan lebih mensupport pada market west dan mengurangi pada market south, karena di market west tampak sekali traksi dari penjualannya sangat baik. Kemudian untuk yang profit, kesimpulan yang kami dapatkan ini adalah penjualan produk green tea di daerah Nevada, Utah, dan produk regular espresso di Hampshire kurang menguntungkan karena sedikit sekali penjualannya. Kemudian penjualan produk Darjeeling di daerah Nevada selalu mendapatkan profit yang cukup tinggi. Maka dari itu kita memberikan kesimpulan bahwa penjualan green tea di Nevada dan Utah dihentikan saja. Terus regular espresso di New Hampshire dihentikan saja dan meningkatkan penjualan Darjeeling di Nevada. Sekian dari saya, terima kasih.